Bab 146, menuju ke kediaman Grand Duke. Tidak mudah mengundang peringkat 9. Bahkan petarung peringkat 9 dari klannya sendiri tidak akan bergerak dengan mudah. Namun, hal ini juga bergantung pada apakah manfaatnya cukup besar. Jika keuntungannya cukup besar, petarung peringkat 9 juga bisa bergerak. Selain sihir kehidupan para elf, tidak ada cara lain untuk merangsang pertumbuhan tanaman di benua itu. Jika teknik rahasia seperti itu benar-benar ada, keluarga besar itu pasti akan memperjuangkannya. Meskipun teknik rahasia ini kelihatannya tidak terlalu menarik perhatian, sebenarnya teknik ini sangat berguna. Tentu saja, tidak cukup hanya menanam produk pertanian kelas bawah seperti Xiaohai. Jika keluarga besar memiliki teknik rahasia ini, mereka akan menggunakannya untuk menanam tanaman ajaib tingkat tinggi secara massal dan kemudian menghasilkan ramuan dalam jumlah besar. Ramuan ini sangat mahal, dan juga dapat meningkatkan level seseorang. Jika sebuah keluarga besar ahli teknik rahasia ini, mereka bisa mendapatkan banyak ahli dalam waktu singkat. Godaan untuk meningkatkan kekuatan klan terlalu besar. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, Kun Sheng tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Green. Oleh karena itu, dia dengan berani berpikir bahwa Xiaohai mungkin telah menguasai ramuan yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, itulah sebabnya dia mengatakan hal itu. Kun Sheng pasti mengharapkan adanya sebuah ruang. Selain itu, Grimm mengatakan bahwa Xiaohai telah mengarang makhluk undead menggunakan teknik rahasia. Hal ini memberi kesan yang salah pada Kun Sheng. Itulah sebabnya dia mengira Xiaohai memegang obat itu di tangannya dan Xiaohai mungkin yang membuatnya sendiri. Farmasi dan klarifikasi merupakan hal yang misterius di mata orang awam. Bahkan seorang ahli seperti Kun Sheng akan membuat sketsa misterius. Di mata Kun Sheng, ahli ramuan dan penyihir alkimia adalah sekelompok orang gila yang berani berpikir dan melakukan apa saja. Dan seorang alkemis atau apoteker yang telah mempelajari ilmu hitam adalah orang gila di antara orang gila. Tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti apa yang bisa dilakukan orang-orang ini. Alkemis dan apoteker bisa membuat segala macam hal aneh. Banyak ramuan terkenal di benua ini ditemukan secara tidak sengaja oleh apoteker atau dari percobaan yang gagal. Oleh karena itu, dia tidak heran jika Xiaohai mungkin memiliki ramuan yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Kun Sheng tidak mengira Xiaohai adalah peri. Elf adalah anak-anak alam yang disukai. Mereka dilahirkan dengan keajaiban kehidupan dan mencintai kehidupan. Karena itulah mereka membenci penyihir hitam. Meskipun mereka tidak akan menyerang penyihir hitam, mereka tidak akan berinteraksi dengan penyihir hitam, apalagi mempelajari ilmu hitam. Xiaohai adalah seorang penyihir hitam. Ini sendiri berarti dia terputus dari para elf. Laura juga mengetahui pentingnya masalah ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, kakek Kun Sheng. Saya tidak akan memberitahu siapapun." Tapi Tuan Xiaohai benar-benar berbeda dari penyihir hitam biasa. Jika dia tidak memiliki begitu banyak makhluk undead, saya tidak percaya bahwa dia adalah seorang penyihir hitam. Mengapa Tuan Xiaohai sangat berbeda dari orang-orang itu? Kun tertawa. Tidak semua mage berkulit hitam adalah orang yang tidak peduli dengan kehidupan. Penyihir cahaya juga tidak begitu cerdas. Kalau dihitung-hitung, keburukan yang dilakukan para light mage tidak kalah dengan black mage. Hanya saja mereka tertutup lapisan cahaya. Lola mengangguk. Dia selalu muak dengan tindakan Kielan yang menyerang Xiaohai bahkan tanpa menanyakan alasannya. Sekarang dia mendengar kata-kata Kun Sheng, dia secara alami tidak merasa ada yang salah. Di benua Bahtera, terdapat banyak kebebasan dalam beragama. Beberapa percaya pada dewa cahaya. Beberapa percaya pada dewi kehidupan, dan dewa yang diakini oleh penyihir dari berbagai elemen berbeda. Bahkan banyak yang percaya pada dewa iblis kegelapan. Laura percaya pada dewa ksatria, jadi dia secara alami tidak berpikir bahwa penyihir ringan adalah orang yang baik. Kun Sheng berbalik dan berkata pada Laura, "Kuat, Laura, pergilah ke keluarga Versailles dan beritahu mereka tentang hal ini. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jika seseorang menyebarkan berita bahwa ada kekurangan pangan di dataran Ika, hal itu akan menimbulkan kepanikan yang sangat besar. Setiap orang akan membeli makanan dan menyimpannya di rumah, dan permintaan akan makanan akan meningkat pesat. Bahkan dengan dukungan Tuan Xiaohai, itu hanya setetes air di lautan. Kami hanya bisa meminta keluarga Versailles untuk maju dan menstabilkan emosi semua orang atas nama para bangsawan.
Itulah satu-satunya cara untuk menstabilkan pasar. Lola mengangguk dan menoleh ke Nicole. Nier, suruh mereka menyiapkan keretanya. Kami akan segera menuju ke klan Versailles. Jika masalah ini ditangani dengan baik, klan Versailles akan dapat mengurangi banyak kerugian mereka, dan kami pasti akan menjadi perusahaan perdagangan terbesar di seluruh Kadipaten Versailles. Nicole menjawab dan berbalik untuk melarikan diri. Kun tersenyum. Dia tahu bahwa Laura selalu ingin perusahaan dagang Red Spider Lily menjadi perusahaan dagang terbesar di seluruh kerajaan Van Sail. Hanya dengan begitu dia memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan para penyihir. Sekarang adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menjadi perusahaan dagang terbesar di seluruh kerajaan Van Sail. Kun Seng juga tahu bahwa mereka berada dalam bahaya besar kali ini. Perusahaan dagang besar sudah bersiap. Mereka telah menginvestasikan sejumlah besar uang dan siap mengambil tindakan. Jika Laura benar-benar bisa mendapatkan gandum murah saat ini, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Untuk menjamin keberhasilan operasi ini, perusahaan perdagangan besar mungkin menggunakan cara-cara curang. Ini juga alasan kenapa Kun meminta Laura untuk menghubungi keluarga Versailles. Pada akhirnya, masalah ini masih ditujukan pada keluarga Versailles. Keluarga Versailles sudah dirugikan. Jika Laura memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah, mereka pasti akan lebih memperhatikannya. Saat itu, mereka pasti akan meminta anggota keluarga untuk melindungi Laura dan tidak membiarkannya terluka sama sekali. Meskipun perusahaan perdagangan besar sangat kuat di Kadipaten Versailles, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Laura yang berada di bawah perlindungan klan Versailles. Bagaimanapun, klan Versailles adalah klan besar dengan akar yang dalam dan petarung kuat peringkat ke-9. Sekalipun perusahaan dagang besar tidak senang, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Laura duduk di gerbong dan langsung menuju rumah Grand Duke keluarga Versailles. Rumah besar itu terletak di utara kota Caesar dan menempati area yang luas. Itu adalah inti dari keluarga Versailles. Tentu saja, Laura juga membawa tepung jagung dan tepung jagung yang ditunjukkan Grimm padanya. Lagi pula, akan lebih meyakinkan jika membawa beberapa sampel. Rumah besar Grand Duke keluarga Versailles sangat megah. Hanya dinding luarnya saja yang tingginya hampir 10 meter. Menara gerbang besar itu hampir seukuran gerbang kota. Di kedua sisi gerbang berdiri dua baris prajurit lapis baja. Prajurit ini setidaknya memiliki kekuatan kelas 6. Masing-masing dari mereka tinggi dan kuat, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Baju besi yang mereka kenakan mirip dengan milik Grimm. Itu semua adalah pelindung seluruh tubuh yang bahkan menutupi wajah mereka. Mereka juga memakai helm bertanduk dengan dua tanduk melengkung mengarah ke langit. Mereka tampak sangat mengesankan. Mereka semua memegang kapak bermata dua bergagang panjang di tangan mereka. Masing-masing kapak tampaknya memiliki berat tidak kurang dari 100 kati. Mereka pastinya memiliki pangkat bela diri yang berat. Saat para prajurit ini bertempur, mereka seperti memindahkan benteng baja. Lencana banteng besar tergantung di gerbang. Lencana itu berwarna perak. Di benua ini, warna lencana sangat khusus. Lencana emas hanya dapat digunakan oleh keluarga kerajaan, lencana perak hanya dapat digunakan oleh bangsawan agung pada umumnya, lencana hijau digunakan oleh bangsawan umum, dan lencana hitam digunakan oleh beberapa bangsawan semu. Ketika kereta Laura berhenti di depan rumah Duke, seorang pria berpakaian seperti pelayan segera berlari keluar dari rumah itu. Para prajurit itu bertugas menjaga Menshah, jadi mereka tidak bertugas menerima pengunjung. Pelayan itu berlari menuju gerbong Laura dan segera membungkuk ke arah gerbong tersebut. Selamat datang di rumah Duke, Nona Laura. Bolehkah saya tahu ada apa? Sele, yang mengikuti di samping persalinan, melompat turun dari kudanya dan berkata kepada pelayannya, Nyonya ada yang ingin dibicarakan dengan tetua buritan. Apakah dia ada di kediaman? Entah itu Laura atau keluarga Versailles, mereka berdua dianggap sebagai kekuatan utama di Kadipaten Versailles. Kedua belah pihak sangat akrab satu sama lain, dan beberapa pelayan sudah saling kenal sejak lama. Karenanya, Cecil tidak banyak bicara. Pelayan itu segera mengangguk dan berkata, yang lebih tua baru saja kembali. Silakan masuk, Nona Laura. Setelah mengatakan itu, dia memimpin kereta Laura ke rumah Duke. Begitu mereka memasuki rumah Duke, mereka disambut oleh lapangan latihan. Ini adalah pemandangan umum bagi semua keluarga bangsawan utama di benua Bahtera.
Jelas sekali betapa orang-orang di benua Bahtera sangat menghargai seni bela diri. Namun, Laura dan yang lainnya tidak berhenti di tempat latihan ini. Sebaliknya, mereka terus berjalan lebih jauh. Di tempat seperti kediaman Duke, lapangan pelatihan ini tidak hanya digunakan untuk pelatihan, tetapi juga untuk tujuan strategis. Jika terjadi perang, lapangan latihan bisa menjadi tempat berkumpulnya tentara, dan bisa menjadi medan pertempuran dalam sekejap mata. Setelah memasuki gerbang di lantai 2, mereka menemukan tempat untuk memarkir kereta. Mereka menghentikan kereta, dan Laura serta Nier turun. Pelayan itu membawa mereka ke ruang tamu, dan Seir mengikuti di belakang mereka. Lantai 2 adalah tempat para tamu diterima. Hanya mereka yang benar-benar dekat dengan mereka yang bisa melewati pintu dan memasuki lantai 3. Itu adalah kediaman dalam keluarga Versailles, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Saat Laura duduk di ruang tamu, pelayannya, Lord M.A., memberinya secangkir teh. Saat ini, Buritan masuk dari luar. Laura buru-buru berdiri dan membungkuk ke Buritan, dan Buritan buru-buru mengembalikan busurnya. Maaf mengganggumu, kata Laura kepada Stan, tapi ini masalah serius. Mohon maafkan saya, Penatua. Stern tersenyum. Anda terlalu baik, Nona Laura. Merupakan kehormatan bagi kami Anda berada di sini. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini saat ini? Mungkinkah ada kemajuan dalam masalah pangan? Lola tersenyum. Penatua, kamu sungguh luar biasa. Anda bahkan dapat menebaknya. Tidak buruk. Ada kemajuan dalam masalah pangan. Stern yang baru saja duduk tertegun mendengar kata Laura. Ketika dia pergi mencari Laura kemarin lusa, dia mengatakan bahwa tidak ada cara untuk membantu. Baru 2 hari berlalu, dan Laura sebenarnya mengatakan ada kemajuan. Ini benar-benar di luar dugaannya. Bab 147. Lakukan langkah pertama. Stern memandang Laura dengan wajah datar dan berkata, Miss Laura, apakah kamu bercanda? Lola tersenyum. Bagaimana aku bisa bercanda tentang ini, Tetua? Aku memang menemukan sumber makanan, tapi berbeda dengan yang kami makan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan, dan Thales segera membawa 2 tas. Laura tas membukanya dan berkata pada Stein, inilah makanan yang kutemukan. Inilah cara membuat makanan. Ini sangat sederhana. Saat dia berbicara, dia menyampaikan metode yang telah dituliskan Zhao Hai dengan tegas. Sturm mengambil kertas itu dari tangan Laura dengan bingung, tapi matanya tidak pernah lepas dari kantong tepung jagung dan tepung jagung. Sturm telah melihat banyak makanan, tapi ini pertama kalinya dia melihat makanan seperti itu. Stern baru sadar setelah beberapa saat. Dia dengan hati-hati melihat kertas di tangannya. Tidak banyak kata di dalamnya, dan itu sangat sederhana. Stern selesai membaca dalam waktu singkat. Setelah membaca, Stern meletakkan kertas itu dan mengamati Laura. MS Laura, berapa banyak makanan yang kamu punya? Berapa itu? Lola tersenyum dan berkata, biji-bijian ini milik temanku. Dia berkata bahwa dia hanya tidak ingin melihat warga sipil yang dirugikan Kadipaten Versailles, jadi dia mengeluarkannya. Totalnya ada lebih dari 2 juta kati. Harganya sama dengan nasi bambu biasa. Napas Stan sedikit tergesa-gesa. Kuncinya adalah dia terlalu bersemangat. Dia langsung berkata, teman Nona Laura, bolehkah saya bertemu dengannya? Laura memandang dengan tegas dan tahu apa yang dipikirkannya. Namun, dia tenang dan berkata, maaf, Tetua. Teman saya tidak suka berinteraksi dengan orang lain, tapi tolong jangan khawatir. Saya dapat menjamin bahwa dia memiliki makanan di tangannya. Stern juga tahu kalau dia sedikit kasar, jadi dia segera berkata, baik, terima kasih atas bantuanmu, Nona Laura. Bolehkah saya tahu apa yang Anda butuhkan? Lola mengangguk dan berkata, Tetua tegas juga mengerti. Begitu situasi di dataran Ika diketahui publik, seluruh Kadipaten Versailles akan dilanda ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, kami para pedagang tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya, kami hanya bisa meminta keluarga Versailles untuk turun tangan. Mengangguk keras, itu bukan masalah. Jangan khawatir, Nona Laura. Tapi sejujurnya Bu Laura, 2 juta kilogram makanan ini tidak cukup. Laura tersenyum, jangan khawatir Pak, teman saya bilang setelah 2 juta kati makanan ini terjual, dia bisa memberi kita 350.000 kati makanan setiap hari.
Saya ingin tahu apakah ini cukup? Sterha tertawa terbahak-bahak, cukup. Itu lebih dari cukup. Nona Laura, tolong bantu saya berterima kasih kepada teman Anda itu. Lola tersenyum dan berkata, Tetua, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kalau begitu sudah beres. Saya akan pergi dan mengambil makanan 3 hari kemudian. Namun, saya harus meminta Anda untuk membantu saya dalam pekerjaan penjagaan. Stern juga mengerti maksud Laura. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata, harap yakinlah, Nona Laura. Di Kadipaten Versailles, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap keluarga Versailles. Lola mengangguk dan berdiri, kalau begitu Laura akan pergi. Harap yakinlah, Penatua. Meskipun teman saya memiliki perselisihan dengan keluarga Versailles, dia tidak akan bercanda tentang masalah ini. Saya bisa menjaminnya dengan hidup saya. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk dan berbalik untuk pergi. Stern terkejut dengan kata-kata Laura. Dia tidak begitu mengerti apa maksudnya. Dari perkataannya, sepertinya temannya mempunyai dendam terhadap keluarga Versailles. Namun, dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Mendengar hal ini, ekspresi Stern berubah. Dia memikirkan seseorang yang menyebabkan keluarga Versailles menderita kerugian beberapa waktu lalu, dan orang tersebut masih tinggal di luar Casa City. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu benar. Hanya orang itu yang menaruh dendam terhadap keluarga Versailles. Demikian pula, hanya orang itu yang memiliki hubungan baik dengan Laura. Laura banyak berhubungan dengan orang itu beberapa waktu lalu dan bahkan mendapat delaan berkualitas tinggi darinya. Dia tahu orang itu telah menyelamatkan nyawa Laura sebelumnya. Oleh karena itu, normal bagi mereka untuk melakukan kontak. Karena itu, dia tidak mempedulikannya. Sekarang, sepertinya makanan Laura kemungkinan besar diberikan kepadanya oleh orang itu. Memikirkan hal ini, Lee Stone tidak bisa lagi duduk diam. Dia segera berdiri dan berkata dengan lantang, cepat, kirim seseorang untuk menyelidiki dengan siapa Laura baru-baru ini berhubungan. Tidak lama kemudian, seseorang datang untuk melaporkan dengan tegas bahwa satu-satunya orang yang patut diperhatikan yang berhubungan dengan Laura baru-baru ini adalah prajurit Xiao Hai. Ketika tegas mendengar ini, dia mengerti bahwa makanan Laura pasti berasal dari Xiao Hai. Setelah memastikan hal ini, ekspresi Stern mau tidak mau berubah menjadi lebih buruk. Dia mengerti maksud kata-kata Laura sebelumnya. Dia tahu bahwa dia pasti bisa mengetahui dari mana makanannya berasal, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Namun, apakah kata-katanya benar-benar membuat Stern merasa nyaman? Jawabannya adalah tidak. Pada titik ini, bagaimana Stern bisa mempercayai musuh sepenuhnya? Dia segera melaporkan masalah ini ke Dewan Tetua Keluarga Versailles. Hal ini sudah di luar yurisdiksinya. Lola sudah menduga keluarga Versailles akan mengirim orang untuk menyelidiki sumber makanan tersebut, tapi dia tidak khawatir. Inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan keluarga Versailles sekarang. Jika mereka tidak bekerja sama dengannya, mereka hanya bisa menyaksikan para pedagang memotong daging mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga Versailles. Para bangsawan memiliki harga diri masing-masing. Meskipun keluarga Versailles tidak dapat menggunakan kekerasan untuk menangani operasi gabungan perusahaan perdagangan besar, mereka tidak akan hanya berdiri di sana dan menonton. Sekarang ada kesempatan untuk melawan, bagaimana mereka bisa melewatkannya? Keputusan keluarga Versailles sesuai ekspektasi Laura. Dibandingkan dengan permusuhan mereka dengan Xiao Hai, perusahaan perdagangan besar kali ini telah melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, keluarga Versailles telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah perusahaan dagang besar terlebih dahulu dan mengesampingkan masalah tersebut dengan Xiao Hai. Di mata keluarga bangsawan seperti keluarga Versailles, tidak ada musuh abadi. Yang ada hanya manfaatnya. Demi kepentingan keluarga, mereka rela mengorbankan apapun. Bahkan jika Xiao Hai telah membunuh 1.000 orang, mereka akan segera berteman dengannya selama itu memberi mereka manfaat besar. Ini adalah aturan kelangsungan hidup sebuah keluarga besar. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah Laura pergi ke keluarga Versailles, Buritan mengunjunginya lagi. Kali ini, dia ke sini untuk berdiskusi tentang kolaborasi dengan Laura. Laura memahami keputusan keluarga Versailles begitu dia melihat tingkah laku Stern. Ia tidak banyak bicara dan hanya membahas detail kerja sama mereka dengan keluarga Versailles.
Setelah Laura dan yang lainnya selesai berdiskusi, dia segera mengirim orang ke Rocky Mountain untuk mengangkut makanan. Tentu saja kali ini ada ahli yang dikirim oleh keluarga Versailles untuk melindungi mereka. Saat armada Laura berangkat, keluarga Versailles mengumumkan kepada publik bahwa dataran Ika telah terkena bencana serangga yang langka, dan seluruh dataran Ika telah berhenti berproduksi. Begitu berita ini dirilis, seluruh dunia terguncang. Tidak hanya Kadipaten Versailles yang terkena dampaknya, bahkan daerah sekitarnya pun terkena dampaknya. Masyarakat sekitar akhirnya paham kenapa ada yang membeli gabah dengan harga tinggi beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, mereka yang memiliki gandum berhenti menjual. Namun, keluarga Versailles kemudian mengumumkan bahwa meskipun dataran Ika mengalami kekurangan pangan, persediaan makanan di Kadipaten Versailles baik-baik saja dan persediaan makanan terjamin. Meski begitu, konsumsi pangan di Kadipaten Versailles masih melonjak. Harga pangan juga mulai naik secara perlahan, namun tidak banyak. Ini karena toko bunga lili laba-laba merah dan keluarga Versailles mulai menjual makanan dengan harga yang wajar pada saat yang bersamaan. Namun, keluarga Versailles memberlakukan batasan tertentu. Setiap orang yang membeli makanan dari toko bunga lili laba-laba merah dan toko keluarga Versailles harus memiliki surat tanda registrasi rumah tangga Kadipaten Versailles. Jumlah makanan yang bisa dibeli setiap orang juga terbatas. Ini adalah gagasan yang muncul dari keluarga Versailles dan Lola. Mereka berinisiatif memberitahu mereka tentang situasi di dataran Ika dan kemudian mulai mendistribusikan gabah dengan harga murah. Agar para pedagang besar tidak mengaku membeli gabah murah lalu menjualnya kembali. Mereka berpikir untuk menggunakan akta registrasi rumah tangga untuk membatasi jumlah gabah yang bisa dibeli setiap orang. Langkah ini membuat perusahaan dagang besar lengah. Mereka tidak pernah menyangka keluarga Versailles akan berinisiatif mengumumkan bahwa produksi gandum mereka telah habis. Tindakan tidak lazim semacam ini telah membuat mereka berada dalam kekacauan. Yang tidak mereka duga adalah keluarga Versailles benar-benar menggunakan makanan tempur dalam keadaan darurat. Tepat ketika mereka ingin menaikkan harga makanan segera tenang. Perbekalan perang adalah sesuatu yang dimiliki setiap negara. Tidak peduli apakah itu negara besar atau kecil, mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Hal ini karena perbekalan perang dirancang khusus untuk perang. Jika mereka menggunakannya dengan mudah, jika terjadi perang, para prajurit tidak akan punya makanan untuk dimakan. Tentu saja, mereka tidak akan mampu berperang, dan negara akan hancur. Meski dunia masih dianggap damai, Kadipaten Versailles seharusnya tidak menggunakan bekal perangnya. Kadipaten Versailles berada di sebelah utara Kekaisaran Arkas. Timurnya berada di sebelah tanah terlantar berwarna hitam, jadi tidak mungkin terjadi perang di sana. Di sebelah barat dan selatan terdapat wilayah kekuasaan dua keluarga bangsawan besar lainnya, keluarga Iksa dan keluarga Polandia. Di sebelah utara mereka terdapat dataran Beasmen, yang bukanlah tempat yang damai. Para Or itu suka berperang. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik dengan manusia, lingkungan di padang rumput Or tidak terlalu baik. Para Or kebanyakan menggembalakan ternak, jadi ketika mereka menghadapi bencana alam, hidup mereka akan sangat sulit. Pada saat itu, para Orc akan pergi ke selatan untuk menjarah. Keluarga Versailles belum berkembang secepat keluarga besar lainnya di benua itu dalam beberapa tahun terakhir, dan ini sebagian besar disebabkan oleh kedekatan mereka dengan para Beasmen. Mereka harus mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk bertahan melawan serangan para Beasmen dari waktu ke waktu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, situasi di dataran Beasmen cukup baik. Mereka tidak punya niat menjarah selatan. Sebaliknya, mereka berbisnis dengan keluarga Versailles, yang memungkinkan mereka menghasilkan banyak uang. Namun meski begitu, klan Versailles seharusnya tidak menggunakan jatah tempur mereka. Itu akan membahayakan keselamatan klan mereka. Hanya untuk menyimpan sejumlah koin emas, itu tidak sepadan. Bab 148, Gunung Rocky yang semarak. Perusahaan perdagangan besar tidak mengetahui mengapa keluarga Versailles melakukan ini. Itu terlalu berisiko. Mereka sudah memperhitungkan bahwa keluarga Versailles tidak akan berani mengambil risiko seperti itu, sehingga mereka menaikkan harga gandum. Namun kini, keluarga Versailles telah mengambil risiko. Namun 2 hari kemudian, orang-orang dari perusahaan dagang besar mengerti mengapa keluarga Versailles berani mengambil risiko seperti itu. Mereka sebenarnya punya biji-bijian, dan ratusan ribu kati biji-bijian masuk sekaligus.
Jumlah gandum ini tidak seberapa dibandingkan dengan seluruh Kadipaten Versailles, namun berperan sangat baik dalam menstabilkan emosi warga sipil. Kali ini, keluarga Versailles mengangkut jagung dari Zhao-hai. Jika Zhao-hai memberikan jagung yang belum diolah kepada Laura dan yang lainnya, mereka akan dapat membawa kembali lebih banyak biji-bijian. Namun, Zhao-hai tidak melakukannya. Jagung yang dia berikan kepada Laura dan yang lainnya semuanya sudah diolah. Ini juga merupakan niat egois Zhao-hai. Jagung merupakan tanaman yang tidak dapat ditemukan di benua ini. Jika jagung yang diberikan Zhao-hai kepada Laura dan yang lainnya tidak diproses, mereka akan mencoba menanamnya. Pada saat itu, jagung tidak lagi menjadi barang eksklusifnya, dan bahkan nilainya akan semakin berkurang. Namun, Zhao-hai tidak mengolah tepung jagung, sebaliknya, dia hanya mengupas kulit dan pusar tepung jagung dan mengolahnya menjadi tunggul giok sebelum membiarkan Laura dan yang lainnya menarik kembali. Jika Laura dan yang lainnya ingin membeli tepung jagung, mereka bisa menggilingnya sendiri. Dengan penambahan biji-bijian baru, harga pangan di seluruh Kadipaten Versailles menjadi lebih stabil. Namun, para pedagang besar tidak mau menunggu begitu saja. Dapat dikatakan bahwa penambahan biji-bijian baru merupakan awal resmi dari perang pangan di Kadipaten Versailles. Zhao-hai telah memperhatikan situasi di kota Kas akhir-akhir ini. Dia telah pergi ke dataran Ika dan menemukan bahwa serangga yang dilepaskannya benar-benar menyebabkan area tersebut tidak berproduksi. Seluruh dataran Ika, yang mencakup hampir 1 juta hektar ladang gandum, juga tidak luput dari bencana ini. Zhao-hai tidak pernah berpikir bahwa serangga kecil dapat menyebabkan kerusakan sebesar itu. Kerusakannya terlalu mengejutkan. Hanya dalam waktu setengah bulan, ia telah memanaskan semua gandum di dataran Ika. Serangga tersebut belum mencapai waktu kematian yang ditentukan oleh alam, sehingga mereka terus menghancurkan. Kali ini, target mereka adalah hutan penahan angin yang dibangun dengan susah payah oleh keluarga Versailles. Serangga tersebut bahkan dapat memakan pohon, tetapi tidak secepat memakan bibit gandum. Namun, mereka merusak pepohonan. Zhao-hai tidak peduli lagi dengan serangga itu. Dia menyadari bahwa mustahil memanggil serangga itu kembali. Dia hanya bisa membunuh mereka dengan pestisida yang sangat efektif melawan serangga. Berbeda dengan game di mana dia tidak bisa membunuh serangga yang dia lepaskan. Namun, Zhao-hai sedang tidak berminat membantu keluarga Van Sale membunuh serangga. Lagi pula, mereka sudah memakan semua gandumnya, jadi tidak masalah apakah dia membunuh mereka atau tidak. Dengan selesainya masalah di dataran Ika, Zhao-hai menaruh seluruh perhatiannya pada Kasa City. Kini, dia harus menanam padi bambu setiap hari. Ia tidak berencana mengolah sendiri beras bambu tersebut. Sebaliknya, dia berencana membiarkan Laura dan yang lainnya mengangkutnya kembali dan memprosesnya sendiri. Bagaimanapun, nasi bambu dapat ditemukan di mana saja di benua ini. Zhao-hai tidak perlu khawatir tentang masalah kebocoran benih. Menghitung waktunya, sudah hampir setengah bulan sejak dia pergi ke dataran Ika untuk melepaskan serangga. Sudah waktunya bagi Grimm untuk pergi ke keluarga Versailles untuk mengakhiri pertunangan. Saat dia memikirkan hal ini, Grimm masuk dan berkata kepada Zhao-hai, "Tuan muda, angkatan darat telah pergi. Beras bambu hari ini telah diangkut." Zhao-hai mengangguk. Beberapa hari yang lalu, kelompok Laura telah menjual seluruh jagung di tokonya. Kini armada Laura datang ke sini untuk mengumpulkan beras bambu setiap hari. Namun, Zhao-hai tidak membiarkan mereka naik Rocky Mountain. Setiap hari, dia akan mengantarkan makanannya ke kaki gunung yang dikelilingi kabut hitam. Kemudian, dia akan memperkecil jangkauan kabut hitam hingga ke puncak gunung. Setelah itu, dia akan membiarkan orang-orang yang datang untuk mengangkut makanan memuat tas-tas tersebut ke dalam truk dan membawanya pergi. Semua tas untuk makanan disediakan oleh Laura dan yang lainnya. Sekarang, hampir setiap hari ada gerobak makanan yang datang dari kota Casar. Setiap hari, sejumlah besar makanan diangkut dari Rocky Mountain ke seluruh kota di Kadipaten Versailles. Saat ini, Rocky Mountain hampir menjadi kota kecil. Ada rumah sementara yang dibangun oleh keluarga Versailles, memungkinkan para budak untuk makan dan tinggal di sana. Tugas para budak adalah membawa makanan. Mereka harus membawa ratusan ribu kati makanan setiap hari, dan tidak baik jika jumlah orangnya terlalu sedikit. Budak-budak ini dipindahkan dari dataran Ika oleh keluarga Versailles. Kini seluruh bibit gandum di dataran Ika telah dimakan cacing. Selain itu, cacing harus memakan hutan.
Sekalipun mereka ingin menanam kembali tanaman, mereka tidak berani melakukannya. Oleh karena itu, keluarga Versailles memindahkan semua budak ke sini untuk memuat biji-bijian. Zhao Hai tidak mempedulikan mereka, tapi dia memiliki aturan yang ketat. Sisi barat Rocky Mountain bukanlah tempat menyimpan orang. Keluarga Versailles membutuhkan Zhao Hai, jadi mereka tidak menolak. Tindakan Zhao Hai adalah memberikan kesan yang salah pada keluarga Versailles, membuat mereka berpikir bahwa Zhao Hai menggunakan jalur itu untuk mengangkut makanan ke Rocky Mountain. Jika dia tidak menggunakan jalur itu, Zhao Hai tidak punya cara untuk menjelaskan bagaimana Rocky Mountain sebesar itu bisa memberi mereka persediaan makanan yang tak ada habisnya. Meskipun keluarga Versailles tidak dapat melihat bagaimana biji-bijian tersebut diangkut ke Rocky Mountain, mereka masih memiliki penjelasannya. Bagaimanapun, ada perangkat penyimpanan spasial di benua itu. Green memandang Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, harga gandum di kota Casar sekarang cukup stabil. Namun, perusahaan dagang besar tersebut belum menetap. Mereka tampaknya sedang memikirkan cara untuk menghadapinya. Saya mendengar bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap kita." Zhao Hai menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Keluarga Versailles lebih gugup dari kami saat ini. Saya yakin orang-orang itu akan dirawat oleh keluarga Versailles sebelum mereka dapat menghubungi kami." "Oh benar, kakek Green, kamu harus pergi ke Casa City besok dan memutuskan pertunangan." Hijau mengangguk, "Oke, jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan pergi besok." "Tuan Muda, menurut Anda apakah kita harus membangun titik teleportasi lain di kota Kas?" Zhao Hai mengangguk. "Itu ide yang bagus. Namun, saya tidak ingin membangun titik teleportasi di kota Kas saat ini. Saya pikir kita harus pergi ke kota Kas dalam 2 hari ke depan. Dengan begitu, itu bisa menjadi titik teleportasi." Clint mengangguk. "Itu bagus juga. Selama kita menyiapkan titik teleportasi di Casa City, kita bisa langsung mengangkut makanan ke sana. Orang-orang di sini kemudian dapat mundur. Ada terlalu banyak orang di Rocky Mountain saat ini. Saya khawatir mereka akan menemukan sesuatu." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Besok, kamu akan pergi dan memutuskan pertunangan. Lalu kita akan pergi ke kota Kasa. Aku ingin tahu apakah pertunangan ini akan mudah diputuskan. Seharusnya mudah untuk memutuskan pertunangan. Meskipun kami menyediakan makanan untuk mereka, keluarga Versailles masih mempunyai banyak masalah. Apalagi mereka ingin memutuskan pertunangan tersebut. Mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah lagi." Zhao Hai menghela nafas. "Aku harap semua berjalan dengan baik. Saya khawatir keluarga Versailles akan mempersulit Anda. Mengapa kamu tidak meminta Nenek Merlin untuk pergi bersamamu? Tidak nyaman bagiku untuk muncul sekarang, tapi jika terjadi sesuatu, aku bisa menjaganya." Grimm menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Jika Merlin pergi, keluarga Versailles akan curiga. Jika kita mempertahankan Merlin, mereka akan mengira dia melindungi keselamatanmu. Terlebih lagi, jika Merlin tidak muncul, mereka akan merasa keberatan dan tidak akan berani menyentuhku." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Ketika kamu pergi besok, aku akan membiarkan kamu Wing dan yang lainnya mengikutimu. Saya yakin dengan kekuatan mereka saat ini, akan mudah bagi mereka untuk menyelinap ke kota Casar tanpa diketahui siapapun. Jika keluarga Versailles benar-benar ingin berurusan dengan Anda, mereka dapat membantu." Kali ini, Grimm tidak menolak. Ia tahu bahwa keluarga Versailles bukanlah keluarga baik-baik. Jika dia memutuskan pertunangannya, keluarga Versailles mungkin akan mempersulitnya. Bahkan jika mereka tidak berani membunuhnya karena takut pada Merlin, tidak masalah untuk menyakitinya. Bagi keluarga Versailles, ini adalah kesempatan bagus. Jika Grimm memutuskan pertunangan, mereka dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk mempersulit keluarga Buddha. Lagi pula tidak ada yang akan membela keluarga Buddha. Selain itu, keluarga Buddha hanya memiliki ahli tingkat 8 dan tidak ada ahli tingkat 9 yang mendukung mereka. Bahkan jika mereka memprovokasi keluarga Buddha, mereka tidak akan takut. Bisa dibilang di mata keluarga Versailles, keluarga Buddha tidak ada bedanya dengan rakyat jelata. Mereka bisa menindas mereka sesuka hati, dan tidak ada yang mau membela keluarga Buddha. Namun, rakyat jelata ini sedikit kuat, dan jika Anda ingin menindasnya, Anda harus memiliki kekuatan. Keesokan paginya, Grimm menyelinap keluar dari Rocky Mountain.
Meski di luar Rocky Mountain masih ramai, Grim tidak takut. Dia sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 8 puncak. Dapat dikatakan bahwa selama pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tidak bergerak, tidak banyak orang di benua ini yang bisa menjadi lawannya. Untuk mencegah sesuatu terjadi pada Grim, Zhao Hai memberikan tongkat roh jahat kepada Grim untuk dibawanya. Dengan cara ini, tidak peduli apa yang terjadi pada Grim, Zhao Hai akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya dan dia akan dapat memanggil Grim kembali ke ruang asal. Terlebih lagi, dengan memberikan tongkat roh jahat kepada Grim, itu berarti ruang tersebut telah mengikuti Grim ke kota Casar. Selama Grim memutuskan pertunangan dan mengubah identitasnya, dia bisa mendirikan gudang atau semacamnya di kota Casar. Kedepannya mereka bisa langsung mengirim makanan ke kota Casar, agar tidak semeriah pasar di kaki Rocky Mountain. Setelah meninggalkan Rocky Mountain, Grim melanjutkan jalan resmi dari benteng Montenegro ke kota Casar. Kemudian, dia kembali ke ruangan itu dan segera mengganti pakaiannya. Dia melepas baju zirah dan baju prajuritnya dan berganti menjadi jas butler. Rambutnya disisir rapi, dan ada pedang tipis cantik yang tergantung di pinggangnya. Meskipun pedang tipis ini sepertinya adalah jenis pedang upacara yang digunakan oleh para bangsawan untuk menghiasi wajah mereka dan tidak ada gunanya, mereka yang mengetahui latar belakang Clint tahu bahwa pedang ini tidak sesederhana itu. Itu dianggap sebagai senjata bagus yang langka di keluarga Buddha. Pedang ini terbuat dari logam yang sangat istimewa dan diperkuat dengan sihir. Itu memiliki efek peningkatan yang kuat pada mereka yang menggunakan energi pertarungan tipe angin. Jika Anda memiliki kristal ajaib, Anda bisa memasukkan kristal ajaib itu ke dalam gagang pedang dan menggunakan teknik pisau angin dari sihir angin. Itu adalah senjata ajaib dan juga senjata yang membuat Grim terkenal. Itu disebut pedang angin roh, dan nama panggilan Grim adalah prajurit angin roh. Bab 149, seseorang dari keluarga Buddha ada di sini. Tolong simpan sebagai koleksi. Semuanya, tolong simpan ini sebagai koleksi. Anda jelas di sini untuk berterima kasih kepada saya. Jenderal Roh Angin bukan hanya julukan yang diberikan kepadanya karena dia adalah prajurit tipe angin dan juga karena dia menggunakan pedang angin roh. Itu karena dia pemerintahan di Angkatan Darat di masa lalu, jadi dia disebut Jenderal Roh Angin. Dari nama ini, orang bisa mendengar cita rasa militer yang kuat. Setelah berganti pakaian ini, seluruh tubuh Grim terasa berbeda. Dia tiba-tiba menjadi butler tua yang serius dan kaku. Selain itu, tubuhnya tegak, duduk, berbaring, dan berjalan. Dia berperilaku baik, yang membuatnya tampak seperti seorang tentara. Zhao Hai memandangi warna hijau dan tertawa, "Kakek hijau, sekarang kamu terlihat seperti aslinya, hehehe." Grim melihat pakaiannya sendiri dan tersenyum. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya memakai pakaian ini. Aku memang belum terbiasa, hehe. Karena ruangannya, Grim dan yang lainnya melihat harapan. Jadi, Grim tidak lagi seserius ketika Zhao Hai baru saja bangun. Suasana hatinya jauh lebih baik. Menurutku kamu masih terlihat lebih baik dalam pakaian prajurit. Kakek Green, kenapa kamu tidak membeli kuda nanti? Zhao Hai berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, Grim mengokohkan kepalanya, biarkan saja, Tuan Muda. Aku pergi. Kakek hijau, hati-hati, kata Zhao Hai sambil mengangguk. Gerlin menganggukkan kepalanya. Zhao Hai mengirimnya keluar dari ruangan itu. Tubuh Gerlin bergerak terus-menerus, langsung menuju kota Kas. Zhao Hai keluar dari medium dan pergi ke kastil Gunung Besi. Itu tidak sesibuk beberapa hari yang lalu. Jagungnya sudah diolah, sedangkan nasi bambunya tidak perlu diolah. Oleh karena itu, Zhao Hai fokus pada ekstraksi minyak. Sekarang restorasi kastil pada dasarnya telah selesai, para budak menjadi jauh lebih santai. Namun, kastil itu jelas sangat ramai. Ada banyak pabrik dan batu giling di dalam kastil, yang digunakan untuk mengolah jagung. Namun, semua budak ada yang harus dilakukan sekarang. Tanah di dekat pantai telah berubah total. Zhao Hai telah menugaskan 20 budak untuk mengelola tanah di sana. Namun, Zhao Hai tidak mengembalikan mereka menjadi warga sipil. Sebaliknya, dia memilih 2 dari mereka untuk mengelola para budak. Keduanya adalah orang pertama yang menyadari serangan iblis binatang di Gunung Besi. Yang satu disebut Lin, dan yang lainnya disebut Kehendak. Ke-20 budak itu semuanya laki-laki, dan tidak ada budak perempuan. Lembah itu relatif lebih tertutup, jadi Zhao Hai berencana membiarkan mereka bergiliran.
Pekerjaan di sana tidak berat. Mereka hanya tinggal merawat jagung di lembah. Sebagian besar budak yang tersisa merawat kelinci bermata biru. Untuk membuat mereka hidup lebih sehat, Zhao Hai memberi mereka air dari sela-sela. Mereka memakan daun lobak dari sela-sela, serta makanan yang dicampur sisa minyak dan sekam padi. Saat ini, Zhao Hai telah memelihara hampir 50.000 kelinci bermata biru di tambang, dan 6.000 kelinci dewasa bermata biru di sela-selanya. Kelinci bermata biru di sela-selanya tidak membutuhkan perawatan dari para budak, namun kelinci bermata biru yang dipelihara di tambang tetap membutuhkan perawatan dari para budak. 50.000 kelinci bermata biru memakan banyak tempat. Selain itu, kelinci bermata biru merupakan binatang ajaib yang relatif bersih, sehingga sarangnya harus dibersihkan secara rutin. Dalam keadaan seperti itu, 80 budak yang tersisa sangat sibuk. Kelinci bermata biru di tangan Zhao Hai siap diperdagangkan. Namun, Lola sedang sibuk dengan makanan akhir-akhir ini, jadi dia tidak menghubungi pabrik pengolahan daging untuk mereka. Oleh karena itu, kelinci tersebut belum dijual. Zhao Hai tidak terburu-buru. Bahkan jika kelinci bermata biru ini tidak diperdagangkan, dia masih bisa meminta para budak untuk memperbaiki makanan api mereka. Faktanya, standar hidup para budak ini jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak rakyat jelata di daratan. Standar makanan Zhao Hai bagi mereka adalah makan setidaknya 1 kali makan daging per minggu. Hal ini jarang terjadi bahkan di kalangan rakyat jelata di daratan. Terlebih lagi, daging disediakan untuk mengenyangkan perut, tidak peduli berapa banyak yang dimakannya. Karena standar hidup para budak meningkat pesat, Zhao Hai membagikan banyak materi kepada mereka. Akibatnya, para budak memiliki kamar, pakaian, selimut, dan peralatan sendiri. Hal-hal sepele ini sangat penting di hati para budak, karena itu adalah harta pertama mereka. Benar sekali, di mata para budak, hal-hal sepele ini adalah milik mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki barang-barang ini, jadi itu adalah milik pribadi mereka. Jelas sekali betapa pentingnya hal-hal ini bagi mereka. 2 bunga mekar, masing-masing melambangkan cabang. Sedangkan untuk warna hijau, Grim sedang terburu-buru. Kali ini, dia tidak perlu berhati-hati. Dia hanya ingin membuat keributan besar. Bagaimanapun, dia menggunakan identitas aslinya sekarang, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Kali ini, kekuatan Grim sebagai prajurit tingkat 8 dapat dianggap ditampilkan sepenuhnya. Para pejalan kaki di jalan hanya melihat asap hijau melayang melewati mereka, namun mereka sama sekali tidak melihat seperti apa rupa orang tersebut. Dari sini terlihat betapa cepatnya teknik gerakan Grim. Orang-orang di benua Bahtera semuanya adalah seniman bela diri. Bahkan petani biasa pun tahu cara bertarung. Satu-satunya orang yang tidak bisa belajar seni bela diri adalah para budak. Oleh karena itu, orang-orang di sini sangat berpengetahuan. Meskipun mereka melihat asap hijau melayang melewati mereka, tidak ada yang takut. Mereka tahu bahwa itu adalah seorang master yang sedang dalam perjalanan. Mereka hanya merasa iri. Kecepatan Grim sangat cepat. Pada sore hari di hari yang sama, Grim sudah tiba di luar kota Kas. Tapi sekarang kota Kas ditutup, Grim tidak memasuki kota. Sebaliknya, dia menemukan tempat di luar kota dan memasuki ruang tersebut. Setelah beristirahat semalam di luar angkasa, dia memasuki kota Kas keesokan paginya. Ketika Grim memasuki kota Kas, dia tidak berkeliaran. Dia langsung menuju kediaman Duke. Kediaman Duke masih sama seperti saat Lola datang. Tidak banyak perubahan. Namun, pakaian Grim sangat menarik. Orang-orang di benua itu pernah melihat bangsawan sebelumnya dan tentu saja tahu bahwa pakaian Grim adalah pakaian butler aristokrat ortodoks. Semua orang ingin tahu tentang keluarga mana Grim menjadi kepala pelayan. Ketika kepala pelayan seorang bangsawan pergi keluar untuk urusan bisnis, dia biasanya membawa lencana keluarga, dan dia akan menunggang kuda atau duduk di kereta. Jarang sekali melihat butler berjalan seperti Grim. Ketika dia sampai di depan pintu depan keluarga Versailles, Grim mengeluarkan lencana dari sakunya dan memakainya. Lencananya tidak besar, dan warnanya hijau. Di atasnya ada seekor naga yang marah memamerkan taringnya. Para penjaga di gerbang tercengang saat melihat lencana di tubuh Grim. Kemudian, salah satu dari mereka memandang Grim dengan ekspresi aneh. Orang-orang ini tahu sedikit tentang lencana para bangsawan di benua itu, terutama lencana keluarga Buddha.
Keluarga Buddha pernah bertunangan dengan keluarga Versailles di masa lalu, dan kedua keluarga tersebut memiliki beberapa kesepakatan satu sama lain. Para penjaga ini juga telah melihat lencana naga mengamuk dari keluarga Buddha. Namun, keluarga Buddha kemudian dikirim ke tempat seperti hutan belantara Black Earth, sehingga tidak ada kontak. Keluarga Versailles adalah salah satu dari sedikit keluarga besar di Kekaisaran Arkas, dan kepala keluarga adalah Adipati Agung keturunan, jadi lambang pada lencana mereka berwarna perak. Keluarga Buddha dulunya adalah Marquise, jadi mereka juga bisa menggunakan lencana perak. Namun, sekarang mereka hanya baron, mereka hanya bisa menggunakan lencana hijau. Para prajurit yang menjaga gerbang memasang ekspresi aneh di wajah mereka karena mereka mengetahui identitas Grimm. Kini mereka tahu kalau keluarga Versailles sudah lama bersiap memutuskan pertunangan dengan keluarga Buddha. Namun, saat ini, orang-orang dari keluarga Buddha datang ke rumah mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang dari keluarga Buddha datang. Saat ini, penjaga gerbang juga melihat Grimm. Salah satu dari dua penjaga gerbang segera datang menyambutnya, dan yang lainnya segera berlari masuk. Penjaga pintu dengan cepat berjalan ke arah Grimm dan membungkuk padanya. Bolehkah saya tahu siapa Anda bagi keluarga Buddha? Ada urusan apa kamu dengan klan Versailles? Saya adalah kepala pengurus keluarga Buddha, Green Buddha. Saya di sini atas perintah Patriark untuk mendiskusikan beberapa hal penting dengan Grand Duke. Penjaga gerbang tidak berani menunda dan langsung berkata, "Tuan, silakan masuk dan duduk." Seseorang telah memberitahu yang lebih tua. Grimm mengangguk dan mengikuti penjaga gerbang ke ruang istirahat penjaga gerbang kediaman. Di tempat seperti kediaman Grand Duke, tidak semua orang berhak memasuki pintu kedua secara langsung. Beberapa orang dengan status rendah pertama-tama akan beristirahat di ruang tunggu pos jaga dan menunggu keluarga Versailles memanggil mereka. Alasan mengapa penjaga gerbang begitu sopan kepada Grimm juga karena kebiasaan. Keluarga besar juga peduli dengan wajah mereka. Mereka tidak ingin dilihat oleh orang lain. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang, sehingga ketika orang datang ke gerbang, mereka akan diterima dengan sopan. Ketika mereka tiba di kamar istirahat penjaga, penjaga menuangkan semangkuk air untuk Grimm. Ini hanyalah mangkuk porselen kasar biasa yang digunakan para penjaga untuk minum air. Airnya juga air biasa-biasa, bukan air kea. Dari sini terlihat bahwa keluarga Versailles tidak menghargai Grimm. Perlakuan seperti ini mirip dengan perlakuan terhadap warga sipil biasa. Bahkan para lord dengan gelar semi bangsawan tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Grimm tidak mengatakan apapun. Dia hanya duduk di sana dan menutup matanya. Penjaga pintu memandang Grimm dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya dengan jijik. Pada saat ini, penjaga gerbang lainnya berlari ke halaman kedua dan mengetuk pintu kantor tetua urusan luar negeri. Elder, seseorang dari keluarga Buddha telah tiba. Saat dia selesai berbicara, pintu kantor luar negeri terbuka. Stern melihat ke pintu dan berkata, "Menurutmu siapa yang ada di sini?" "Tetua, keluarga Buddha ada di sini," kata penjaga gerbang. "Saya pikir itu adalah kepala pengurus keluarga Buddha. Dia seharusnya sedang beristirahat di kamar penjaga gerbang sekarang." Stern mengerutkan kening dan bergumam, "Mengapa mereka ada di sini?" Dan saat ini, Stern sangat sibuk selama periode waktu ini. Dia telah bekerja sama dengan Laura untuk melawan orang-orang dari perusahaan perdagangan besar, dan kedatangan keluarga Buddha kali ini benar-benar di luar dugaannya. Stern jauh lebih akrab dengan keluarga Buddha daripada penjaga gerbang, jadi ketika dia mendengar penjaga gerbang mengatakan bahwa itu adalah kepala pengurus keluarga Buddha, dia tahu bahwa itu pasti berwarna hijau. Jika itu orang lain, dia bisa mengabaikannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan warna hijau. Mengesampingkan statusnya sebagai anggota keluarga Glyn Buddha, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik level 8. Dia harus menunjukkan rasa hormat kepada pembangkit tenaga listrik level 8, dan ini menempatkan Buritan pada posisi yang sangat sulit. Bab 150, bicara tentang pernikahan. Ini juga yang membuat Stone sangat berkonflik. Ia dengan sangat jelas mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa terhubung melalui pernikahan dengan keluarga Buddha, apalagi sekarang keluarga Buddha telah tumbang. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak ingin memberi isyarat baik kepada keluarga Buddha, tapi Grimm adalah ahli tingkat 8. Tidak ada maksudnya menyinggung ahli seperti itu. Sebagai sesepuh keluarga Versailles,
Stern tahu betul bahwa alasan keluarga tidak membatalkan perjanjian pernikahan dengan keluarga Buddha adalah karena harga diri mereka dan dua pembangkit tenaga listrik level 8 di keluarga Buddha. Pembangkit tenaga listrik peringkat 8 tidak akan memiliki masalah dalam melindungi keluarga kecil di benua itu. Namun, keterlibatan keluarga Buddha dalam kejadian saat itu terlalu besar, sehingga pembangkit tenaga listrik peringkat 8 pun tidak akan mampu melindungi mereka. Stern berjuang untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia mengambil keputusan. Dia akan membahas masalah ini dengan para tetua sebelum mengambil keputusan. Dia menoleh ke penjaga gerbang dan berkata, "Undang Tuan Green masuk." Ingatlah untuk menyatakan dengan sopan. Penjaga pintu menjawab, dan berlari keluar. Tidak lama kemudian, Green mengikuti gerbang-gerbang ke halaman. Stern tidak berani gegabah dan segera berjalan mendekat. Butler Green, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Stern adalah tetua urusan luar keluarga Versailles. Dia berencana untuk bermimpi dengan orang lain, jadi dia secara alami mengetahui warna hijau. Keduanya telah melakukan kontak berkali-kali di masa lalu. Oh, itu lebih tegas, hijau mengangguk. Sungguh tidak sopan aku mengunjungimu kali ini. Kamu terlalu baik, pramugari hijau, kata Buritan buru-buru, silakan masuk. Setelah itu, dia mengundang Grimm ke dalam rumah. Setelah mereka berdua duduk, seorang pelayan secara alami membawa Kea kemari. Aku ingin tahu ada apa denganmu kali ini, General Manager Green? Hijau bertanya sambil menatap Stan. Green memandang dengan tegas dan tersenyum. Tidak banyak. Hanya beberapa hari yang lalu, beberapa serangga kecil tanpa sengaja terbang ke gurun hitam tersebut. Saya tidak bisa menahan diri dan memukul serangga itu sampai mati. Setelah memukul serangga itu sampai mati, saya teringat bahwa tuan muda kami telah bertunangan. Jadi, saya datang. Maksud tuan muda kami adalah sekarang keluarga Buddha kami dalam masalah, dia benar-benar tidak tega membiarkan nona muda Anda menderita bersama kami, jadi dia meminta saya untuk datang dan memutuskan pernikahan. Apa pendapat keluarga Versailles? Stern mendengarkan kata-kata Green dengan bingung. Secara alami, dia mengerti apa yang dimaksud dengan warna hijau. Serangga kecil apa? Ingatan tiba-tiba apa? Jelas sekali bahwa warna hijau sedang mengejek mereka. Namun, Green juga telah memperjelas bahwa dia ada di sini untuk memutuskan pertunangan. Putuskan pertunangan? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diminta lebih oleh keluarga Versailles. Namun, dengan tindakan Grimm, inisiatif seolah-olah tidak lagi berada di tangan keluarga Versailles. Hal ini membuat Buritan merasa sangat tidak nyaman. Ekspresi Stern mau tidak mau tenggelam. Apakah yang dikatakan Tuan Green itu benar? Keluarga Buddha benar-benar ingin memutuskan pertunangan? Green memandang tegas dengan sinis dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa tidak mundur. Jika saya tidak mundur, akan selalu ada serangga yang masuk ke rumah kami. Saya khawatir saya tidak bisa melawan mereka semua. Stern memandang hijau dengan marah dan mendengus. Masalah ini sangat penting dan saya tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Silakan pergi dan istirahat sementara saya melaporkan hal ini kepada kepala keluarga. Seseorang, bawakan menir umum Green untuk beristirahat. Hijau tidak marah. Dia hanya tersenyum pada Buritan dan berkata, penatua Buritan tidak perlu khawatir. Saya masih punya uang untuk hotel. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Stern melihat punggung Green dan membanting meja dengan marah. Grimm secara alami mendengar suara-suara di belakangnya, tapi dia hanya mencibir dan segera meninggalkan rumah Grand Duke. Dia menemukan sebuah penginapan di luar dan tinggal di sana. Menemukan hotel hanyalah gimmick. Setelah Green memasuki kamar hotel, dia segera memasuki ruang tersebut. Zhao Hai, Merlin, dan yang lainnya sedang menunggu di luar angkasa. Ketika mereka melihatnya masuk, Zhao Hai tidak bisa menahan senyum. Kakek Grimm, itu benar-benar memuaskan. Hahaha, menurutku wajah orang itu berubah menjadi hijau. Jika mereka berani melakukannya, maka mereka tidak perlu takut orang lain membicarakannya. HMPH, apa masalahnya? Keluarga Versailles masih mengandalkan makanan kita untuk menyelamatkan mereka. Zhao Hai tersenyum. Kakek Green, tolong jangan marah. Kita hanya perlu memutuskan pertunangan. Tidak perlu terlalu menyinggung perasaan mereka.
Bagaimanapun juga, keluarga Versailles adalah yang paling dekat dengan hutan belantara bumi hitam. Jika kita menekan mereka terlalu keras, mereka akan mengirim orang untuk mengganggu kita setiap hari. Itu sudah cukup untuk mengganggu kita. Clint mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jika kami tidak menunjukkan bahwa kami kuat, orang-orang itu akan mengira kami mudah ditindas. Mereka tidak mungkin mengirim ahli tingkat 9 untuk menangani kita. Selama itu level 8, kami tidak takut. Kami akan membunuh sebanyak mereka datang." Zhao Hai tersenyum dan berbalik. "Saya telah meminta Kamu Wing dan yang lainnya untuk memantau rumah Duke. Mereka akan melaporkan kepada saya jika ada pergerakan. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa." Merlin mengangguk dan berkata, "Tuan Muda, bahkan jika Anda memutuskan pertunangan dengan keluarga Versailles, Anda juga harus mengatur pernikahan lagi sesegera mungkin. Bagaimanapun, warisan keluarga Buddha ada di tanganmu." Zhao Hai tidak menyangka Merlin akan membicarakan hal ini. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, keluarga Buddha kami mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Apalagi rahasia alam tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ini bukan waktunya untuk bertunangan." Merlin hendak mengatakan sesuatu ketika Grim memotongnya, "Tuan Muda benar. Keluarga Buddha kami baru saja dimulai. Ini bukan waktunya membicarakan hal ini. Mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Saya pikir yang terbaik adalah menunggu racun pada kuda Tuan Muda disembuhkan sebelum kita membahas pernikahan. Dengan begitu, ketika Tuan Muda memiliki anak, dia tidak perlu melakukan detoksifikasi lagi." Ketika Merlin mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. "Saya tidak meminta Tuan Muda untuk menikah sekarang. Saya hanya meminta Tuan Muda untuk mengatur pernikahan terlebih dahulu kalau kami tidak memiliki gadis yang baik di masa depan. Dia cantik dan cakap, dan dia juga orang yang cukup baik." Zhao Hai tidak menyangka Merlin akan menemukan sasarannya. Dia tidak bisa menahan senyumnya yang lebih pahit. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menyela saat ini, dan dia tidak dapat menyela. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. "Nenek Merlin, aku akan istirahat dulu. Hubungi saya jika sudah waktunya makan malam." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke atas. Dia tidak menyadari bahwa Max sedang menatapnya dengan sedikit rasa tergila-gila dan panik. Mac menyukai Kamu Hai, tapi dia tidak pernah berani menunjukkannya. Sekarang dia mendengar bahwa Merlin akan mengatur pernikahan untuk Zhao Hai, dia tidak bisa menahan panik. Dia takut Zhao Hai tidak menginginkannya setelah pertunangan. Dia telah melihat Laura beberapa kali. Sejujurnya, dia merasa rendah diri di hadapan Laura. Entah itu penampilan, sosok, atau latar belakang, Laura lebih baik darinya. Bisa dibilang Laura ibarat bulan di langit, sedangkan dia hanyalah bintang kecil di samping bulan. Dia sama sekali tidak memiliki keunggulan dibandingkan Laura. Dia sangat takut Zhao Hai akan segera menikahinya dan tidak menginginkannya lagi. Zhao Hai, sebaliknya, tidak terlalu memikirkannya. Laura terlalu mirip Taylor. Oleh karena itu, Zhao Hai berada di bawah banyak tekanan di depan Laura. Dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu akan terjadi di antara mereka suatu hari nanti. Melihat Zhao Hai telah melarikan diri, Merlin tidak melanjutkan membicarakan masalah ini. Dia melihat waktu itu dan berlari untuk menyiapkan makan siang untuk Zhao Hai dan yang lainnya. Setelah menyaksikan cuti hijau, Buritan segera menuju ke belakang kediaman Grand Duke. Disitulah letak inti keluarga Versailles. Di balik pintu ketiga, ada sebuah gedung tinggi setinggi 5 lantai. Seluruh bangunan terbuat dari batu putih. Di atas pintu utama gedung, terdapat sebuah plakat dengan 3 tulisan besar, "Rumah Sesepuh." Benar sekali, inilah inti sebenarnya dari keluarga Versailles. Sebagian besar tetua keluarga Versailles bekerja di sini, hanya sedikit yang bekerja di tempat lain. 2 prajurit berdiri di depan gedung Institut para Tetua. Mereka tampak berusia sekitar 50 tahun. Mereka menjaga bagian depan Institut para Tetua, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Jika orang luar melihat mereka, mereka akan sangat terkejut karena mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik LV7. Stern berjalan ke depan gedung dan mengangguk pada mereka berdua sebelum masuk. Stern tidak akan mengabaikan orang yang begitu kuat. Pengalamannya selama bertahun-tahun dalam berurusan dengan orang lain membuatnya sangat jelas bahwa meskipun orang itu biasa-biasa saja,
Dia tidak boleh menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Setelah memasuki gedung sesepuh, Buritan langsung naik ke lantai 5. Hanya ada 3 kamar di lantai 5, dan orang-orang di 3 kamar ini adalah pengendali sebenarnya dari keluarga Versailles. Itu adalah ruangan dari tetua pertama Dewan Tetua, tetua kedua, dan tetua ketiga. Stern meringankan langkahnya dan berjalan ke pintu kamar tetua agung. Dia mengetuk pintu pelan-pelan 2 kali, dan terdengar suara langkah kaki. Kemudian, pintu terbuka, dan seorang gadis muda berdiri di dalam. Gadis itu tampak berusia 20-an dan sangat cantik. Dia mengenakan jubah ajaib, dan ketika dia melihat Buritan berdiri di luar pintu, dia tidak bisa menahan senyum. Jadi itu adalah Buritan yang lebih tua. Silakan masuk dan duduk. Stern membungkuk pada gadis itu dan berkata, "Terima kasih, Lanji." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke kamar dengan tenang. Ada meja kantor di seberang pintu, kursi di belakang meja, 1 set sofa dan meja kopi kecil di sebelah kiri, dan pintu ganda di sebelah kanan. Pintunya diukir dengan pola dan terlihat sangat cantik. Stern tidak berani duduk. Dia hanya berkata kepada Lanji, "Putri Biru, tolong beritahu Tetua Agung bahwa Buritan memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengannya." Stern tidak berani memperlakukan Putri Biru dengan tidak hormat. Putri Biru bukan hanya penyihir air tingkat 5, tapi dia juga asisten tetua pertama dan selir favorit. Statusnya dalam keluarga tidak lebih rendah dari beberapa wanita muda. Putri Biru melihat ekspresi Stern yang pendiam dan terkekeh. "Tetua Buritan, silakan duduk. Saya tidak tahu masalah mendesak apa yang harus Anda diskusikan dengan Tetua Agung, tetapi dia sedang meninjau beberapa dokumen. Dia hanya menyuruhku untuk tidak mengganggunya kecuali itu mendesak." Setelah tegas mengucapkan terima kasih pada Lanji, dia berjalan ke sofa dan duduk. Dia berkata pada Lanji, "General Manager keluarga Buddha, Green, baru saja datang. Orang yang kami kirim ke hutan belantara Black Earth untuk menanyakan berita terakhir kali mungkin tidak akan kembali. Dia datang kali ini untuk memutuskan pertunangan. Saya tidak berani mengambil keputusan mengenai masalah ini, jadi saya meminta sesepuh agung untuk mengambil keputusan."